Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TDP Teras Desa Podcast. Kali ini spesial banget, kita akan lebih keras. Kenapa? Karena kita kedatangan salah satu pengisi dari acara Milad kemarin, band keras, Sayap Kiri. Sayap Kiri apa sayap kanan nih? Sayap Kiri ya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Boleh dong kenalin dulu personil dari Sayap Kiri ini? AB di bass. Di bass, AB, Asep Forbek, Di Agung di gitar. Olio di vokal, Ado di drum. Aduh di track. Ya. Awal mula yang ngotot bikin band siapa sih? AB apa siapa gitu? Nyembelnya oke siapa rumah ya gitu. Semuanya sih sebenarnya. Kalau dari obrolan kemarin sama teman-teman, karena memang kalau Agung kan memang satu kampung di Benda. Kalau si Onolia sama Ado dari Cicero, kalau Nolia dari Sukabumi Kota. Kebetulan memang dulu kita memang suka ya gitu ngejam bareng. Padahal di tahun, singkat cerita, di tahun 2023 ya. 2023 akhir tuh memang kita ketemu dan memang masing-masing udah ngejalanin bandnya masing-masing. Sebetulnya ada satu lagi ide yang memang sekarang di Angka Joy. Nah, kita ketemu, terus kita bikin band dengan sebenarnya genre yang berbeda sebenarnya, karena memang kita masing-masing punya alur cerita yang berbeda di bandnya gitu. Tapi di akhir tahun 2023 dan di awal tahun 2002 kita sepakat, sepakat kita bikin band ya mungkin lokal pride-nya Cicurug lah gitu. Kan sempat baca juga ya filosofi dari Sayap Kiri ini, katanya dibentuk 2021 dengan bukan personil ini justru. Betul. Jadi awalnya memang kalau dari ngobrolin tentang cerita awal itu hanya terbentuk sebentar saja sebenarnya. Pada akhirnya dengan formasi yang sekarang yang solid itu yang ini sebenarnya. Jadi ada beberapa kali pergantian khususnya di vokal, terus juga ada yang kayak Ijoy di gitar keluar, sekarang malah gitarnya satu Agung aja. Terus ada Ado juga. Jadi singkat cerita dengan pergantian biasalah kalau di band mah ya, jadi ada masuk ada keluar gitu. Jadi yang akhirnya kita sepakat dengan berempat ini kita jalan terus lah dengan beberapa kali pergantian formasi yang mungkin sebenarnya aku juga tidak bisa setia satu-satu orangnya, karena memang mungkin sekarang kan udah punya bandnya masing-masing. Jadi pada akhirnya singkat cerita si band Sayap Kiri di 2023-2024 itu materinya beres dalam 1 tahun kurang, kita bikin album kayak gitu. Jadi beberapa kali pergantian, akhirnya ini formasi yang paling solid untuk saat ini gitu. Ini dari awal emang sepakat buat bikin genrenya berarti kan post hardcore apa metal atau apa nih sebenarnya genre kalian tuh? Aman itu jauh. Mungkin kan angkat mungkin kan. Kalau main genre sih paling nanti biar dia menilai seperti apa ya. Karena kita tidak bisa mengakuisisi atau mungkin memutuskan bahwa kita bergenre A, B, C atau D. Mungkin nanti kembali lagi ke penilaian pendengar ataupun masyarakat. Kalau orang bilang sih ada yang bilang mirip-mirip thrash kayak gitu, tapi ternyata kan dengan hadirnya Olia, dengan hadirnya Agung, dengan hadirnya Ado, ternyata dalam satu kesatuan yang sekarang boleh nanti di Spotify didengerin. Nah itu hasilnya seperti itu jadinya. Jadi ada vokal yang memang basicnya kalau Olia dari Death Metal. Kalau Agung lebih ke koplo. Ini masing-masing punya apa ya, referensi tersendiri, influencer sendiri kayak gitu. Coba tanya deh, Abang apa coba? Kayak gitu sih masih. Tapi di Sayap Kiri ya kita kesampingkan ego masing-masing itu kan di balik genre yang memang disukai oleh personel masing-masing, kita kesampingkan dulu. Nah ini loh Sayap Kiri gitu. Kita buat genre kita seperti ini gitu. Jadi kalau gitu justru awalnya
kalian itu beda genre gitu. Beda genre. Betul beda genre. Bisa dibilang gitu. Karena di metal kan banyak. Dan dari sekian genre yang disukai oleh personil kita satukan di Sayap Kiri. Wah, biasa tuh. Terus ngomongin nama band Sayap Kiri, ini yang kanan kemana ya? Yang kanan habis tadi borong ya. Ini siapa yang mengidekan Sayap Kiri aja udah gitu. Jadi Yang gini. apa makna dari Sayap Kiri ini? Jadi gini, sebenarnya kalau ngobrolin tentang nama apalah arti sebuah nama. Iya. Tapi lu memang istilahnya sebenarnya dari masing-masing tiap personnya punya usulan band. Ya, waktu itu memang tercetus di vokalis yang awal. Sayap Kirinya sebenarnya ada beberapa yang pilihan namanya, tapi dengan dengan nyelenehnya Sayap Kiri itu kan sebetulnya kayak bentuk perlawanan yang memang di kiri atau Mepet ini. kayak gini. Kebetulan memang teman-teman ini pemain bola nih semuanya bukan pemain bola. Aduh pemain bola. Iya. Ini juga pemain bola. Agung juga pemain bola. Jadi udah segini gini. Jadi orang ada yang bilang zaman orang pemain bola pada enggak juga sebenarnya gitu. Jadi emang sebuah perlawanan yang memang kebanyakan liriknya ya tentang nyeritain realita yang memang sedikit kayak ketidakpuasan atau memang perlawanan ya gitu sih kalau band metal kayak gitu memang ya kalau band metal mah kebanyakan lah kayak gitu. Kita ngambil konsepnya seperti Iya. jadi perlawanan yang mungkin diambil dari beberapa pengalaman ya. Ya, Udah gini loh, Pak Kilo kan. yang dilihat Yang di untuk saat ini kan memang yang dialami juga. beberapa lagu ada yang memang misalkan kayak satu lagu konspirasi itu salah satu replika yang memang kejadian nyata. Kemarin kita sudah pernah dihantui dengan bencana COVID. Nah itu salah satu lagu konspirasi terlahir dari COVID itu. Dari COVID itu ternyata memang ada strategi konspirasi di sana gitu. Kalau menurut kami gitu, kalau menurut kami. Jadi pada akhirnya ini bencana iya, tapi kan ada orang yang memang ngambil keuntungan bisnis di sana gitu. Jadi ini bencana iya, tapi memang orang juga dibungkam, orang ditikam sampai di konspirasi. Terbentuk lah lagu si konspirasi, bahkan si judul albumnya juga konspirasi sih jadi. Terus ngomongin perjalanan ya, kan tadi kan sempat gonta-ganti personil sampai akhirnya nemu personil yang solid nih. Pasti kan menempuh perjalanan yang lumayan panjang juga kan. Kita Panjang. Sangat Panjang, keras dan apalah gitu. Dan apa ya? Panjang dan keras. Kayak gitu. Perjalanannya terus keras juga kali ikutnya gini kan. Momen yang paling berat nih buat kalian kayak ambang. Ada apa gitu? Mungkin ini masing-masing berbeda, nanti tinggal ditanya. Kalau AB sebenarnya pada saat kita harus merampungkan satu buah album, tapi di sisi lain kita belum ada sosok Holia nih kemarin-kemarin. Jadi dengan adanya Holia, si Sayap Kiri jadi satu kesatuan yang memang utuh. Artinya kita lengkap nih dengan adanya Holia nih gitu, dengan vokal ini. Mungkin bukan berarti dari awal tidak lengkap, maksudnya dengan formasi yang sekarang, dari attitude, dari mungkin ngomongin tentang kualitas, nah ini akhirnya jadi satu kesatuan yang memang harapan AB, ini ternyata nih yang harapan kuatnya ini sebenarnya terbentuk yang sekarang nih, ini keren ini gitu. Kalau habis sih gitu, pada saat kemarin transisi pergantian beberapa kali 3 apa 4 kali vokalis ya Gung. Jadi dengan adanya Holia, wah ini dia nih, kayaknya kita jalan ngegas nih gitu. Jadi yang kekhawatiran akhirnya jadi satu kesatuan yang memang ini jadi nih kayak gini nih gitu. Kalau aku nggak tahu. Mas Agung gimana Mas Agung? Kalau dari pribadi sih lebih ke waktu ya, karena dari masing-masing personil juga kan punya kesibukan masing-masing. Iya betul. Itu sih yang paling berat. Ketemu rasa tuner. Ya, semua ketambah menyatukan isi kepala Ya, itu. dari masing-masing personil. Itu yang paling berat sih. Iya betul, saya kayak pernah band-bandan bubar wae gitu. Si Rana teh hari ngasih. Bisa dia menghibur gitu. Mungkin dari Mama Len. Sebetulnya kalau diceritakan lucu juga ya, karena
pernah dengar gitu kan awalnya ada satu band namanya Sayap Kiri yang berasal dari Cicurug kan karena dari Sukabumi gitu kan, daerah kota Sukabumi gitu. Sempat dengar, sempat lihat juga performnya gitu, ini keren juga gitu kan band Sayap Kiri. Terus seiring berjalannya waktu kita ketemu sama Abe gitu kan, dan akhirnya ada kedekatan lah secara Ketemu di mana tah? ketemu di tongkrongan juga ya kan, di salah satu Kita kan nongkrong. enggak sih guys. Jadi kita ketemu di salah satu event dan juga kita sempat ngobrol-ngobrol. Karena dia kan segi MC. Jadi ada Kemarin agak ini MC yang bukan kita beberapa kali main di gig, Doi itu MC-nya gitu, ternyata jadi vokalis kita gitu. Jadi waktu itu sempat ngobrol juga gitu kan, ngobrol-ngobrol. Terus ada celutukan dari Mahabe. Ganyana juga bakal jadi vokalis kita. Nah, band enggak? Katanya punya band gitu kan. Punya band, tapi lagi vakum lah gitu kan. Mau gak ngisi vokal? Ngisi vokal. Oh bener ya teh gitu kan. Karena jujur awalnya itu sempat ragu karena dari genre dan juga teknik vokal yang saya punya itu berbeda jauh, beda. Yang kan nantinya ketika mengisi band ini tidak sinkron antara musik dengan teknik vokal saya gitu. Dan pada akhirnya ngobrol-ngobrol, udah jalan dulu aja, kita coba dulu. Lalu Mang Abe ngasih materi untuk didengarkan gitu kan. Pada akhirnya didengerin, dihafalin gitu kan. Kita nyoba buat latihan perdana gitu kan, ini dengan perasaan yang luar biasa gitu kan, asup wah gitu kan, katarima mual gitu kan, katarima mual gitu, diterima mual gitu, padahal persyaratan lengkap ya gitu. Nah, kita nyoba jamming gitu kan, dan after dari gaming itu nanya, "Gimana? Cocok tuh?" gitu kan. Jadi nanya balik gitu kan ke personil, ke teman-teman, ke saya kiri, "Cocok tuh karakter vokal orang kieu? Asup tuh kira-kira di musiknya?" gitu. Dan pada akhirnya ya mereka lah gas we gitu kan. Dan ada satu nih. Jadi sebenarnya pada saat jamming pertama dengan Holia nih, kita nih bertiga berbisik nih. Oh iya keren juga. Kayak gitu. Gas ya. Akhirnya ngegas lah gitu tadinya gitu. Karena memang teman-teman, oh yaudah sekian lama kita beberapa kali ganti nyobain teman-teman yang pernah ngisi vokal, ternyata yang lebih berbeda dan mau ngerasa ngencok, oh ini kita coba nih yang ini nih gitu, oh ini kayaknya ini enak nih seperti kayak gini, powerful dan segala macam kayak gitu nya pada saat garasi jamming itu, oh ternyata ini enak nih gitu. Akhirnya kita sepakat, oke kita rekrut saja gitu akhirnya Mama. Akhirnya yes gitu sih. Gimana Mas Anang gitu. Nah udah terus video namanya udah. Jadi seperti itu sih ceritanya. Dan sampai sekarang juga ya jalan gitu kan. Oke lah, yuk kita jalanin. Balik lagi tadi saya Agung bilang kan, menyatukan isi pekerja dengan kesibukan dan dengan berbagai alasan ya, alasan dari masing-masing personil. Nah, wayahna lo menarik ke band, orang kudu komitmen. Tidak ada alasan apapun, mau kita kerja, mau kita kesibukan apapun itu. Tapi kalau misalnya kita bicara band, kesampingan semuanya. Ya betul. Ayo kita kan bareng-bareng, enggak. Lamun ngomong ke pegawaian, orangnya buka pegawaian. Lamun ngomongkan keluarganya, orang buka keluarga, gitu kan. Lamun ngomongkan waktunya, orang lebih pilih keluarga dibanding band-bandan gitu kan. Tapi atas dasar yang memang semuanya suka gitu kan, semua suka dengan musik, dengan underground ini kan gitu. Jadi akhirnya ya kita jalan sampai sekarang. Kebenaran si Ate bisa cocok bener. Beneran gitu kan. Sebenarnya mah awalnya masuk angin gitu. Kata aing umurnya dia mah masuk anginnya panjangnya gitu kan. Kalau ada gimana? Gimana? Hal terberat ya. Hal terberat pertama sih waktu juga karena kesibukan gawe. Ya udah. Tapi sesibuk apapun sih kalau buat band pasti nyetetin itu tuh. Hobi juga kan itu ya. Ya, hobi. Kan cowok harus punya hobi. Iya, biar ada stres. Ya. Jangan joget-joget itu. Kemarin amang nyanyi orang joget. Sama perjalanan kalian ini kan udah personil mantap. Pernah ada konflik enggak nih? Di perjalanan yang kalian benar-benar udah solid nih. Sebenarnya kalau konflik mah nggak ada. Cuman kalau miskomunikasi itu adalah pasti kan beda kepala, beda pemikiran kan. Maksudnya cara menentukan konsep atau memang mungkin jadwal yang
di tahun 2025 sebenarnya sayap kiri banyak manggung sebenarnya. Banyak manggung sebenarnya. Jadi ya itu kendalanya. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang misalkan nanti ada manggung di Sukabumi di Krodepes misalkan. Adonya kerja, AB-nya bisa, abungnya kerja, Mongolia bisa kayak gitu di saat susah buat waktu untuk bisa luang semuanya sebenarnya. Jadi akhirnya biasa miskomunikasi kayak gitu. Tapi udah biasa sih sebenarnya kayak gitu. Jadi kita tinggal nyari waktu yang memang semuanya bisa. Kayak gitu. Kalau konflik yang ini kayaknya enggak, kayaknya tidak ada kayaknya. Tidak ada. Ini kalau mau ngundang Sayap Kiri budget berapa sih kalau boleh tahu? Aremos Bojong. Pajero. Suka gue sih kayak arek hajat Yunatan sama. Hajat Yunatan. Pajero ya. Jadi gini ya. Sebenarnya di tahun 2025 memang si Sayap Kiri banyak main. Alhamdulillah dengan hasil main kita adalah kas-kas sedikit. Jadi kita sih sebenarnya nilai itu akan terbentuk setelah orang tahu bagaimana si Sayap Kiri perform. Jadi kalau si Sayap Kiri sepertinya tidak harus segini, enggak sih kayaknya kalau teman-teman. Karena memang hobi itu ya. Mungkin memang iya orientasinya tidak harus sama uang, tapi memang uang itu kan butuh kan maksudnya. Jadi anak-anak kalau misalkan ada job tuh yang penting ini jobnya enakan buat perform, waktunya ngepas, acaranya juga cek kasar sama kayak tahun 2024 kita bisa kesempatan main di Sukabumi Under. Sukabumi Under. Iya. Kurang pernah nonton ya. Jadi alhamdulillah ternyata memang kita beberapa kesempatan kayak kemarin di Cianjur kita ada turnya si Bager Kia. Dari Sukabuminya saya pilih sama si Grimlock ya waktu itu kita punya kesempatan main di sana dan alhamdulillah meskipun misalkan jauh nilai itu tidak dilihat jadi patokan kalau teman-teman saya pilih. Jadi gas aja lah yang penting gitu nanti. Cuma manggung itu. Ya nanti juga mungkin publik yang menilai ini si saya pilih kayaknya kalau ini sekian segini gitu sih masih berin gimana Pasti bersikap aku. Enggak gitu. enggak cukup buat exit dan makan lah gitu. Rasanya semen hageng gitu. Saya spend harga. Tapi kan aku nggak main di Sukabumi ada mah berarti harga. Ngadengnya mah tahun harap bisa Sonic. Ya alhamdulillah amin. Ini mah band tim hore. Tim hore. Tapi kan berkembang benar Iya, iya. Kalau itu langsung gede Ya. ketika. Betul. Jadi harapannya kalau teman-teman di tahun 2026 malah kita memang lebih fokus kita launching kebetulan di bulan depan ada rilis fisiknya kaset Dita dengan merchandise dan segala macam yang diproduksi oleh si Crowded Records di Sukabumi. Setelah itu mungkin Agung udah nyiapin materi baru paling untuk album yang kedua insya Allah. Oh berarti udah mau masuk album kedua. Ya. Nanti kita ada sesi bahas album. Siap. Tapi sebelum itu pengen nanya dulu kan kalian lebih ke underground kan teriak lah gitu. Sebenarnya pesan apa sih yang pengen disampaikan dari lagu yang itu? Lagu yang kalian itu pesannya apa gitu maksudnya? Jadi sebenarnya dari tiap lagu memang ada pesannya. Si saya kira sih tidak muluk-muluk pengen kegayaan gitu bikin lirik yang sentimental kayak gitu enggak sih sebenarnya. Jadi realita aja yang penekanan lirik kayak kemarin si konspirasi terbentuk oleh dengan adanya si Covid. Terus kayak dunia nih ada lagu dunia yang sekarang ternyata kejadian yang sekarang Sumatera itu. Nah, kita sebetulnya nyeritain tentang itu, tentang keserakahan orang yang dunia sudah tidak menerima dengan keadaan seperti kayak gini sebenarnya. Kalau dunia boleh ngomong sudah nggak menerima orang-orang yang serakah ya kayak gitu. Lagunya di serakah juga ada sih saya pilih. Jadi memang demi realita. Sekarang banyak yang kejadian yang kayak gitu. Ngeri banget jangan dulu dong. Ternyata sedalam itu gelombang liriknya. Cuman kalian aja yang nggak ngerti. Iya kan emang nggak semua orang suka musik adat, tapi kemungkinan dangdut hampir 90% lah. Nah, kayak ada satu lagu Hantam, si Adal judulnya Hantam itu sebenarnya lagu yang bisa mendorong teman-teman dengan kerasnya kehidupan seperti sekarang ini nih, misalkan tanda kutip orang tidak punya kerja dan segala macam, tentang aja, hajar aja, yang penting kita tuh gerak saja. Itu termasuk lagu andalan kalian nggak sih? Ada nggak sih lagu andalan? Banyak sebenarnya. Kalau lagu sebenarnya kita totalitas di semua lagu. Mungkin nanti beberapa lagu mungkin Mahwalia bisa nyantain kayak si Serakah, kayak si Konspirasi.
rencana mungkin Agung si konspirasi juga mau dijadiin kita album berarti Bung ya? Kayak gitu sih maksudnya jadi ini penekanan tentang kualitas sih sebenarnya realitas. Luar biasa berarti emang sekeren ini gitu sebenarnya gitu loh. Ya enggak sih? Bukan hanya jejerokan saja. Kata mana cowok kan sih. Jadi sama emang suka menurut saya mah ada emang isi listening gitu. Iya. Beda kan beda non karena teh. Jadi kalau Mahalia lagi mau falan gitu, jadi dia teh lupa sama hutang. Salah anak mengalihkan sih itu. Dan Mamang tahu nggak vokalis si sayap kiri itu profesinya sebagai apa? Apa? Dia tuh guru. Wah, Pak Guru. Pak guru yang tidak merokok, yang tidak kenal alkohol dan segala macam. Tapi lagunya masih gitu. Kayak luar biasa banyaknya apa tuh mah? Wah sama pasti telepon non identik unggul nyabul. Lama tidak semua. Ini ngisotnya Pak Guru. Jadi tidak semua underground itu diidentikan dengan negatif, kan? Karena saya juga pribadi yang mungkin menurut teman-teman itu saya murtad atau begini udut gitu kan. Ulah di baturan dan gitu. Lah orang mah resep musiknya tuh kudu urang ayeuna. Sisi negatif Sisi negatifnya kita ikuti juga dan sebagainya gitu kan. Jadi si paradigma negatif itu mungkin kita hilangkan saja ya. Jadi kebanyakan power rock metal kayak wah moga apa di scan anak kumaha enggak, ternyata kita juga masih sehat-sehat saja. Kita punya vokalis seorang guru ini pekerja keras yang sekarang mau jadi bos. Ini juga sama pekerja keras yang sekarang mau jadi bos. Jadi ketua BUMDes juga. Jadi Satu tuh apa ya? Jadi kalau di desa masih orang desa. kalau ngomongin profit di saya kiri sih nggak ada profit ya sebetulnya karena kita juga semuanya untuk sisi perekonomian mah insya Allah lah aman gitu kan. Jadi kan kadang-kadang ada yang ngeband itu tujuannya itu untuk profit gitu kan. Ngeband itu kita harus dapat uang, harus dapat apapun itu gitu kan. Tapi tidak semua seperti itu. Kita juga tidak bertujuan ke situ. Kita hanya senang-senang gitu kan. Dengan apa namanya? Dengan kesibukan yang kita jalankan dan kita lupakan kesibukan tersebut gitu kan. Kita lupakan itu, kita senang-senang di band. Mudah-mudahan Kobi itu menghasilkan Tapi itu kan bonus gitu kan. Bonusnya. Kalau hasil dari hobi itu bonus. Tapi sih kan harus menghasilkan ya. Alhamdulillah. Untuk perjalanan ya. Alhamdulillah. Menghasilkan lebih gede ya gitu. Aisnya meser cilok. Ya, cilok yang gerobak lagi kenapa? Cilok di pabrik lah ya. Ngomong kan album ya si Amang itu cicing mah nanya ke si Amang. Tanak bawah. Sansara gimana ya? Berarti kan sekarang udah masuk album yang kedua. Mau masuk album yang kedua. Ya, yang satu itu ada refresh di album sekarang karena memang ada kolaborasi dan ada pergantian vokal. Jadi materi yang lama di retest ulang, di launching di bulan depan. Setelah itu kita sibuk dengan penggarapan materi kedua. Tapi album pertama tuh udah sempat rilis gitu. Sempat rilis, Sempat Sudah rilis. rilis. Tapi DIY itu kita yang bikin sendiri. Kayak kaset dan segala macamnya, recording dan segala macamnya yang sendiri semuanya, tidak ada manajer, tidak ada siapa gitu. Sekarang mau ada dirilis oleh Credit Record gitu. Sama nih bagian paling capek pasin album Fast Kumaha mau. Materi drum. Materi drum. Yang paling ngesang kau. Pon. Yang mana? Apalagi? Karena bisa aja kan drumnya itu kita tag dengan MIDI ya. MIDI. Tapi kita nggak mau gitu kan. Kenapa kita nggak mau MIDI? Ya hasil dari drummer kita seperti ini gitu kan, kemampuannya seperti ini. Jadi kita ngalir aja gitu kan. Natural way gitu kan. Makanya kita ngambilnya live gitu kan, tag drumnya. Berarti dari album yang sekarang ini kalian kolaborasi Betul. Kita kalau dengan musisi yang lebih senior. Ya. Di situ kalian dapat pelajaran apa nih? Jadi pertama kita silaturahmi dengan teman-teman vokalis yang bisa dibilang legend yang manggil vokalis Komi. Ada Papa Parmet dari Repton, ada Bapak Erik dari Sibolong, terus ada yang fenomenal ya, Olgi Ijo. Kejo juga. Dia selalu sepi ya. Ribo juga, Ribo. Jadi sih tujuannya memang kita lebih berwarna saja si konsep musik si Sepir yang ini.
sekalian saja, jadi maksudnya pada saat pergantian vokal dengan karakter Holil, oh ternyata kita punya kesempatan untuk kolaborasi dengan teman-teman kayak Kapap itu di death metal juga ya, langsung sama Pak Erik dari hardcore, kalau yang satu lagi dari punk ya kurang gitu. Jadi kita lebih berwarna, kita lebih banyak link, ternyata dengan circle kita bisa main di Sukabumi juga banyak pelajaran dari teman-teman di Sukabumi Kota terkait treatment band, terkait komunikasi dan segala macam kayak gitu. Dapat di situ ya mungkin yang jadi akhirnya kalian lebih bersatu lagi. Dapat pelajaran-pelajaran berharga gitu. Kita ngobrolin ke masalah kemarin kalian perform di Desa Benda, ya kan? Kalian nih masalahnya yang paling beda nih. Ini cocok-cocokan. Ayo ngomong bahkan cenah nyanyi naon kadang bos. Oh iya, Betul, bobok kebutut. Kayak gitu-gitu ya. Sempat lihat di komen juga kan, kayak aja. Aja gitu. Jadi ke teman-teman semuanya nih, kita tuh berempat sebenarnya ragu, awalnya ragu kita mau main di Milad karena kan kemudian ini kan acara desa yang memang notabene masyarakat Desa Benda yang datangnya si audiensnya, dan band-bandnya juga mungkin kebanyakan pop, indie dan segala macam kayak gitu. Cuman mungkin Pak Kades nih kudu disalahkan Pak Kades. Jadi Pak Kades teh cenah saya kira teh cenah ari di luar main, cenah ari jahajat desa mau main. Pan saya teh jadi tak enak ya. Jadi sharing lah ke teman-teman semuanya, ya kumaha sih jadi main lah ya, jawab suruh main lah gitu. Jadi dan waktu itu tuh ternyata memang teman-teman kumaha tuh ya teh, dan akhirnya banyak dukungannya dengan yang lain. Udah we dari benda mah cenah kulturna ge baheurana aya musik metal. Jadi teman-temannya sepakat, oh yaudah tuh kita asa kembali ke kampung sorangan, main di kampung sorangan kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Tidak ada maksud lain buat ngacokin acara jadi jujorokan, enggak sih sebenarnya. Cuman kita hanya ternyata kultur benda tuh sebagian darinya ada nih yang Iya, menikmati ada. Iya, yang Termasuk saya asli menikmati banget. Karena emang kebenaran resep gitu. oh gitu. Bohong kan? Bener. Kurang mah resep anu band asal Jepang Hanabi nya teh. Cuma emang aya clean vokalan gitu. Kabeh ku cocorokan gitu. Resep lapas gitu. Anu anyar oge teh namu anu jeung Buddha teh nih. Oh iya. Kalian tahu. Pernah ada pikirannya. Jeung Buddha atau jeung tokoh agamais. Tapi sensitif itu. Enggak bukan mah. Iya. Ngobrol kan manggung di desa, aya perbedaan sih ya bos manggung-manggung di luar. Nah, coba vokalis dah. Perbedaan nih pasti ada ya, karena kalau kita manggung kan pasti di event yang memang di dalamnya itu audiensnya itu adalah audiens yang suka dengan musik-musik underground gitu kan. Dan ini jadi satu tantangan juga buat kita gitu, apakah kita mampu gitu kan di hadapan masyarakat yang mungkin di dalamnya itu ada anak-anak, ada ibu-ibu yang tidak tahu apa-apa, ada bapak-bapak yang ada nenek dan sebagainya gitu kan. Dan akhirnya ya ayolah gaskeun we. Gimana pengalaman gitu kan, kurang nyobaan gitu kan. Itu nama jam terbang tadi. Kurang uji nyali gitu harapan masyarakat no awam atau mungkin yang tidak tahu tentang genre background, dan kita manggung di situ gitu kan. Sempet ragu juga gitu kan, baru mah gaskeun we gitu kan, sempet ragu. Dan pada akhirnya kita jalan, kita manggung, kita lihat ada beberapa masyarakat yang menikmati juga musik kita, dan juga ada yang kalau saya kan di depan gitu kan, dan melihat audiens itu reaksi seperti apa. Ada yang naon sih anjing kieuan, ya kan? Naon sih gitu. Sih naonan gitu kan. Ada seperti itu. Rumahan ya vokalis. Atau asup anginnya langsung gitu kan, ya, atau angin biru ya. Dan ya gimana lagi lah, itu mah balik lagi ke penilaian masyarakat, karena kita juga sambil mengenalkan ini loh underground, ini loh musik keras, karena tidak semua orang suka dengan dangdut, semua orang yang suka dengan pop dan genre-genre yang lain. Dan kita merupakan minoritas ya. Kita minoritas kan, yang underground itu minoritas gitu. Tidak semua orang bisa mendengarkan, bisa menerima. Itu sih tantangannya. Lebih ke uji nyalinya. Betul. Uji nyali. Tapi sisi lain juga kita merasa bangga soalnya. Jadi dengan batur dengan seperti gini, ada yang pop, ada yang segala macam. Tapi ternyata memang ada lagi ada yang seperti ini. Band hiji-hijina ya. Bang beda.
Musim omongan Iya. bisa. Meskipun terakhir ada Mike Dipinger ya. Ya. Dari yang mungkin masih satu apa ya? Satu circle lah gitu kan. Tapi ya yang paling beda kita aja gitu kan. Kita mah pure ngejora walk lah. Betul teka harti lah gitu guna naon gitu sampai ada beberapa audiens yang mungkin main TikTok dan upload video kita dengan sedang manggung ya dan di komen dengan ya mungkin itu mah hak mereka. Ada yang keras juga. Gak ada yang support juga. Ada beda sih. Kayaknya dari main medsos mau yana gitu tuh ya mah pernah aja gitu kan dah. Dan kita cukup senyum-senyum seserian we nya orang mah. Iya, benar. Kini kan aya anu video gitu kan anu ngupload gitu. Dan di komen oleh orang-orang yang mungkin awam atau mungkin yang tidak tahu gitu kan. Jadi mas tua lah itu mah. Pada intinya mah posisinya kita turut memeriahkan. Nah itu aja sih. Itu beda memeriahkan. Suka di acara ini ya gitu. Support itu. Artinya Terakhir nih harapan Sapkiri ke depannya apa nih? Apa mungkin nih masing-masing punya harapan. Pada sayap kanan sih. Ada Sapkiri Saya biar bisa ngapung. Mungkin kalau dari saya pribadi, saya kiri saya berharap terus berkembang, karyanya bisa diterima oleh musik di Indonesia mungkin. Nah sebenarnya Para metal ya. nah khususnya para metal, karena memang kita tuh belum jadi apa-apa sebenarnya. Kita belum jadi siapa-siapa, tapi dengan perjalanan ini, dengan perjalanan keras ini dan panjang ini, mudah-mudahan di depannya si Sapkiri semakin berkembang, semakin kualitas semakin bagus dan semakin solid gitu aja sih. Itu dari Agung apa? kalau saya pribadi mah ya gas ngalir lah. Intinya mah yang penting dijaga komunikasi. Iya. Tunggu. Komunikasi. Ini mah soalnya kalau memperkuat mah komunikasi. Iya, betul. Kalau saya pribadi sih memang intinya solid dulu karena kalau di band 100. lamun di band gue ganti personil tuh ya capek juga kan menyatukan kepala yang berbeda gitu kan itu agak rumit juga gitu kan yang mudah-mudahan sih harapan yang awalnya itu kita solid dulu gitu kan terus karya-karya kita bisa diterima oleh masyarakat juga gitu kan tidak hanya penikmat underground tapi masyarakat luas kita juga mengenalkan ini musik kita gitu kan terus ya mungkin bisa intinya karya kita bisa diterima lah banyak tadinya harapan lah mas Manggung di mana-mana. kita bisa Iklan boleh jangan di weekend ya Baikkan lah Jerman ya. kalau Ada gimana? Di Hellfest aja. Ya. Jadi mau pengen ke KPS berarti mana ikutnya Jerman? kalau best mah Inggris? Prancis ya Oh Prancis. kalau Jerman kalau weekend Jerman sih itu umroh na metalhead pasti weekend Amin lah mudah-mudahan. metalhead tidak ada umrohnya di weekend Amin lah mudah-mudahan impian Sapkiri ini terkabul ya Om ya. Betul, tapi memang ada PR satu lagi si sayap kiri dalam waktu dekat pengen bikin video klip dan album yang kedua. Mungkin karena dengan keterbatasan kami belum ada dipegang sama manajeria, mudah-mudahan kedepannya itu bisa terlaksana. Amin mudah-mudahan. Manawi ayah. Ya mungkin segitu aja. Terima kasih lo Siap. udah sempat mampir dan ngobrol-ngobrol sama kita. terima kasih Sukses selalu Karas Desa Benda. Sukses juga buat Sapkiri ya. Amin. dan jangan lupa nanti di Februari kita bakalan launching Di sebelumnya. di Crowded Studio ya Crowded Cafe and Bar kita bakalan launching album Sayap Kiri ya bisa nanti pantau terus ya ini ada di Instagram Kalau mau nanti di-upload di Teras Desa Benda enggak? Boleh. Nanti pokoknya mah gitulah intinya mah ya tidak semua musik underground yang cucorokan itu tukang mabuk dan tukang segala rupa. Betul. Kita ada juga Pak Guru sisi baiknya di situ. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Minggu depan kita akan kembali dengan narasumber-narasumber yang pastinya lebih luar biasa lagi. Jadi jangan lewatkan terus episode-episode Teras Desa Benda. Waalaikumsalam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.